Oke, mari tolong PowerPoint-nya. Mungkin sebelumnya mungkin saya akan putar 2 kali. Kita nonton klip dulu supaya saudara nggak fokus dengan makanan-makanan. Sejujurnya saya nggak pernah selesai nonton klip ini, saudara. Saya ini orang yang nggak tahan melihat Yesus tangannya dipaku, ya. Boleh di PowerPoint-nya, klipnya dulu boleh, media. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And they laughed at him and they spit on him and they mocked him. And with one snap of his finger, 72,000 angels had already drawn their swords, ready to come to his rescue and wipe this planet out of existence in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God in the flesh. And oh, the ethics that he taught. Never a man spake like that man. When you get hit on one side, he says, turn the other cheek. He never said what to do after that. But he did say, forgive 70 times 7, count that up. Jesus taught that we're to forgive. He taught a revolution in the way we're to live. He taught us that it wasn't just our outward actions that God judges, but it's the inward thought. Saudara, nanti kita akan, yang tadi Pastor Leo ceritakan tentang cambuk ada 3 tali dan ujungnya beberapa berkata ada yang namanya skorpion atau kalajengking. Ya, tapi saya mau kita baca bersama-sama judulnya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya saya dan saudara sudah disembuhkan. Dari sisi Tuhan semuanya sudah Dia lakukan. Semuanya sudah tersedia, apapun penyakitmu. Kita akan nanti lihat, karena salah satu yang menghalangi orang menerima kesembuhan adalah ketidaktahuan. Bahwa Tuhan, istilah saya sudah babak belur. Tubuhnya dihancurkan, saudara. Nanti kita akan lihat ya, kita supaya cepat saja. Next. Saya coba mencari gambar yang bahasa Indonesia itu dikatakan disfigured, saudara. Itu gak berbentuk lagi. Kata disfigured itu artinya gak berbentuk lagi. Begitu buruk rupanya. Selama ini saya pikir kalau yang namanya pecutan itu memang kebanyakan di punggung, saudara. Tapi karena prosesi pemecutan itu untuk yang namanya penjahat kelas kakap itu ditelanjangi, Bapak Ibu, di sebuah tiang. Dan ini mereka tidak pakai hukum Yahudi 40 kurang 1 pukulan. Yang memecut adalah orang prajurit Romawi. Mereka nggak tahu, mereka sepuas hati memecut, mencambuk, mungkin sampai ke muka, kita nggak pernah tahu. Saya waktu saya coba cari gambar, inilah gambar yang menurut saya paling horor dari sekian yang banyak yang saya temui. Kenapa sih? Kadang-kadang kita harus mengkonfrontasi jiwa kita karena kita menganggap ringan yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita menganggap biasa apa yang Tuhan Yesus sudah lalui. Saya tahu selama ini Tuhan kau ini sudah lakukan semua kok. Apapun yang kita perlukan untuk menyelesaikan destiny, apapun yang kita perlu lakukan untuk punya kesehatan, punya hikmat, punya kekuatan, Dia sudah bayar. Nah, ayatnya berkata begini, seperti banyak orang yang akan tertegun melihat Dia. Saudara, kata tertegun itu artinya dia itu sampai terpesona, sampai mati rasa sebenarnya. Melihat sesuatu yang sangat cruel, bahasa Indonesianya apa ya? Kejam, bengis.
sampai dipukul, dihancurkan sedemikian rupa, wajahnya itu, tubuhnya itu disfigure, gak ada bentuknya lagi. Mungkin baru di surga kita akan ngerti seberapa mengerikannya yang Yesus harus lewati untuk mengembalikan manusia kepada rancangan awal yang Bapa mau. Begitu buruk rupanya. Itu kata aslinya dikatakan biasanya seseorang yang terlihat cacat, ketika Anda mengenalinya dari depan, berarti mukanya pun kena, saudara. Mukanya begitu hancur, bukan hanya punggungnya. Itu yang namanya skorpion itu, narik kulit, narik urat, mencabik-cabik. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi, saudara. Baik tubuhnya, baik wajahnya disfigured, rusak, cacat untuk saya dan saudara. Amin. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga, saya coba kombinasikan terjemahan baru dan New Living Translation, tetapi dia dipaku. Saya nggak bahas itu bagian lain. Karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena dosa-dosa kita, dia dipukuli sehingga kita bisa menjadi utuh. Halo, dia mengalami semua supaya kita whole, utuh. Dan oleh bilur-bilurnya, terjemahan lain, oleh cambukan demi cambukan yang dia terima, kita menjadi sembuh. Kata bilur itu dari kabura, artinya luka dengan garis-garis, itu seperti benjolan, tanda hitam biru. Saudara, itu memar, saudara. Ya, itu luka yang dalam, bukan hanya goresan. Memar, luka kebiruan. Nah, yang ajaib kata sembuh, Rafa, itu artinya menyembuhkan. Buat saudara yang sakit, dengarkan, dia Jehovah Rafa. Tapi kita mau hidup seperti Ibu Iin, namanya kesehatan. Halo, Yesus sudah bayar semuanya. Yang sakit harus sembuh, yang sembuh harus sehat. Saya mau cerita sedikit, saudara. Kira-kira 1-2 bulan yang lalu, saya ini suka sambal, tapi bukan yang pedas, bukan ya, sedang-sedang aja. Aneh, hari itu saya makan sambal beberapa kali, setiap habis makan itu buang-buang air. Ada suara berkata, ya karena sudah umur, metabolisme sudah turun. Pertama saya mau iyahkan, tapi saya bilang enggak, saya suka kok makan sambal gitu ya. Makan kalau ada sambalnya tuh enak gitu, saudara. Saya berkata, Roma 8 ayat 11, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu tinggal di dalam kamu. Di bahasa Inggrisnya bagus, merevitalisasi tubuhmu. The Message berkata, bahkan tubuhmu as alive as Christ body. Tubuhmu akan sehidup seperti tubuh Kristus. Saya mulai perkatakan, dan hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan saudara semua, saya aman, saudara ya. Makan apapun aman, ya saudara ya. Nah, kata sembuh, kata Rafa itu artinya menyehatkan, baik dari Tuhan, dari dokter dan manusia, bahkan luka bangsa-bangsa. Ibu Iin yang kenceng tuh ya. Saudara, belum dang kita mau ke bangsa-bangsa dan terus akan ke bangsa-bangsa. Mandatnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Oh, saudara, siapa yang belum pernah ke bangsa-bangsa? Angkat tangannya. Yuk kita akan berdoa. Tuhan sepakat dengan saya dan Tuhan Yesus tentunya ya. Nanti di sidang ilahi saya akan tunjukkan sebenarnya yang namanya bangsa-bangsa itu adalah warisan saudara. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Tuhan, Engkau yang memberikan mandat kepada kami. Engkau yang memberikan ahli waris buat kami untuk pergi ke bangsa-bangsa. Untuk pergi ke bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyediaan ilahi, roh, jiwa, dan tubuh untuk menggenapi yang Kau perintahkan. Hari ini, siang hari ini, rilis. Hari ini, pagi ini, impartasikan dalam nama Tuhan Yesus.
Amin, amin, amin. Saudara belajar mendoakan saudara. Nanti kalau sudah dapat bendera, ya, doakan itu sungguh-sungguh. Gumuli itu sungguh-sungguh. Jangan mikirin duit. Duit itu nomor 100, saudara. Duit nomor berapa? Nah, nomor 1 apa? Tanya Tuhan. Nomor 2, tanya Tuhan. Nomor 3, tanya Tuhan. Sampai saudara tahu apa yang Tuhan mau. Duit akan datang, visa akan datang, dan saudara menggenapi semuanya. Amin. Aduh, cepat ya Tuhan. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, perhatikan, yang telah mati terhadap dosa. Siapa yang sering jatuh bangun dalam dosa? Baca ayat ini baik-baik. Yang telah mati terhadap dosa. Mana bisa orang mati jatuh bangun? Oke, kenyataannya masih begitu. Tapi kita harus seperti Ibu Inka dikatakan, ya. Lihat di cermin, katakan, kamu sudah mati bagi dosa. Sampai engkau bisa melihat itu, dan kau katakan kamu hidup bagi Tuhan, maka ketika engkau bisa melihat itu terjadi bagimu. Oke, lanjut ya, saya nggak bahas itu, nanti kelamaan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang menarik kata bilur-bilur, itu adalah bentuk tunggal, saudara. Nah, bentuk tunggal, karena dan di situ ada sebuah, waktu saya baca penjelasannya begini. Bahasa Yunani itu bahasa yang sangat teliti. Kalau banyak dia akan buat bentuk jamak. Kalau 2 pasti jamak. Kalau ini disebut tunggal, berarti kerusakannya sudah seluruhnya sampai kelihatan cuma 1. Bisa nangkap. Oleh bilur-bilurnya. Ya, kata bilur-bilur itu bahasanya saya nggak tahu bacanya gimana, ya. Tapi itulah bentuk tunggal. Artinya dia itu benar-benar dipukuli dengan sangat kejam, sehingga kita lihat hanya 1 luka yang terlihat. Bapak Ibu, saya tahulah ya, tolong fokus sedikit sebentar, fokus sejenak. Saya nggak mau kita miss. Saya ini jarang saudara bawa benda profetik yang khusus jarang. Cuma nggak tahu tadi pagi bawa seperti Tuhan bawa tongkat itu. Ini tongkat warisan, saudara. Tongkat estafet. Ada 2 nama ajaib di situ. 1, Bapak Yusak Cipto Purnomo, punya judul Gudang Keajaiban. Yang kedua, orang sederhana namanya Smith Wigglesworth, yang hanya berkata only believe, percaya saja. Ini dua-dua orang sederhana, tetapi ini jenderal pahlawan yang ajaib. Saya cuma merasa Tuhan mau buat sesuatu buat kita, tapi tergantung kita. Nah, next. Sedikit supaya cepat ya, penyiksaan, pencambukan. Seperti apa, saudara? Jadi saya sudah cerita orang Romawi itu pakai namanya falgerum. Ya, ada 3 tali di situ. Nah, seperti Pak Leo katakan tadi, ada yang namanya tulang tajam, ada metal di situ, ya, dan ada benda-benda lain. Ada nama satu lagi yang namanya skorpion. Itu yang bisa menjepit. Jadi setiap cabikan itu menarik setiap daging, saudara. Ya, saya nggak tahu, Alkitab tidak menuliskan ada atau tidak dipakai, tapi saya rasa iblis itu dendam kesumat sama Tuhan Yesus, pasti dipakai yang paling mengerikan. Dia lakukan buat siapa? Buat saya dan saudara. Sejarawan Eusebius berkata begini, menuliskan, ada saya tulis itu, mengisahkan adegan pencabukan. Mereka berkata bahwa orang-orang yang ada di sana merasa heran ketika mereka melihat dengan cambukan yang sampai ke dalam, sehingga bahkan organ dalam kelihatan, tulang-tulang kelihatan. Saya nggak tahu, saudara, karena saya coba cari gambar nggak ketemu. Ini sesuatu yang cruel, bengis, mengerikan, mencabik-cabik tubuh Kristus. Mencabik-cabik, bahkan menurut saya kena wajahnya, mungkin kena kepalanya. Siapa yang bisa ngontrol, saudara? Ada 3. Nanti kita lihat lagi klipnya ya. Next. Saya taruh ini nanti setelah ini. Lanjut. Segala penyakit saya mau kita ya. Karena saya mau berkata semua penyakit. Perhatikan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan
kelemahan. Saya mau sedikit bahas tentang kelemahan. Kata kelemahan dari kata malakos artinya, maaf, banci. Artinya lembek, mungkin kayak saya dulu lembek. Artinya adalah seorang anak kecil yang dipakai sebagai alat pemuas nafsu pedofilia. Seorang laki-laki yang menyerahkan tubuhnya untuk hubungan yang tidak wajar atau pelacur pria. Saya dengan sengaja menaruh ini untuk kita mengerti segala penyakit, segala kelemahan di antara, maka tersiarlah dan seterusnya semua orang yang buruk keadaannya. Saudara bayangkan sendirilah orang-orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit dan sengsara, torments, disiksa. Nanti sakit ini, nanti sakit itu, ya. Kemudian yang kerasukan, yang sakit ayan, bahasa Inggrisnya lunatic, itu artinya juga gila, saudara, atau sakit jiwa. Dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Penyakit, kelemahan, sengsara, kerasukan, gila, lumpuh. Itu yang saya coba ringkas. Nah, saudara, bagaimana menerima kesembuhan? Itu yang penting, ya. Saya mau kasih, ini cuma contoh metode, tapi sebenarnya kata kuncinya begini: kita harus terhubung dengan Yesus. Saya mau ceritakan untuk menggampangkan begini. Satu hari saya dengarkan khotbahnya Pastor Benny Hinn. Beliau tuh bilang begini. Satu hari dia ditelepon oleh seorang hamba Tuhan dari Mega Church. Dia berkata, "Benny, saya ini sakit kanker. Tetapi istri saya tidak tahu, anak saya nggak tahu. Kamu tolong datang melayani ke gereja saya dan jangan bilang-bilang, nanti doakan saya." Jadi Pastor Benny datang khotbah, dia biasa penyembahan. Dia lihat pastor ini, oh masih sibuk dengan penyakitnya. Dia belum bisa doakan. Tambah lagi, tiba-tiba dia lihat pastor ini yang punya sakit kanker sedang asik menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, sekarang waktunya engkau doakan dia dan orang itu sembuh. Saudara harus terkoneksi. Yang saya sebutkan ini cuman apa ya? Kontak poin, titik hubungan. Yang mungkin Tuhan berkata sama saudara, percaya pada nama Yesus. Mungkin Tuhan berkata, lakukan sesuatu. Mungkin kau disuruh loncat, mungkin kau disuruh lari, saya tidak tahu. Tapi biarkan yang saudara lakukan bukan karena ritual atau maaf mungkin kita biasa profetik, tapi sesuatu yang membuat hubungan dengan Sang Penyembuh. Amin. Mungkin saudara Tuhan suruh sesuatu yang namanya ketaatan. 10 orang kusta itu berkata, Yesus berkata, pergi lihatkan dirimu kepada imam. Di tengah jalan sembuh. Saya perhatikan minimal ada 2 ayat saya baca. Ketika mereka disuruh melakukan sesuatu belum sampai di tengah jalan sudah sembuh. Itu the power of obedience. Itu namanya kuasa ketaatan. Itu menjadi titik sambung, menjadi titik koneksi. Bisa nangkap ya. Kemudian bisa mengurapi atau menumpangkan tangan. Mungkin nanti juga saya akan mengundang para pemimpin bantu menumpangkan tangan. Bisa rema Tuhan, bisa sapu tangan, bisa mungkin sekedar tongkat estafet ini. Apapun ya. Bisa hati yang gembira tiba-tiba saudara tertawa, holy laughter. Bisa mungkin perjamuan kudus. Bisa mungkin doa para penatua. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah terkoneksi. Karena Yesus sudah bayar semuanya. Waktu kami berdoa isi cawan, ada yang melihat begini. Saya bilang, saya ini belum ketemu clue-nya. Baru tadi waktu duduk, Tuhan gimana. Jadi ada Tuhan Yesus tuh bawa kado banyak Bapak Ibu. Banyak kadonya. Terus dikasih sama seseorang. Dia terima, tapi dia nggak buka. Terus saya bertanya, gimana cara bukanya? Salah satu adalah dengan mengucap syukur. Artinya saudara terima itu dengan sebuah sukacita, dengan sebuah percaya. Ini waktunya Bapak Ibu. Ya, karena waktu saya nggak bisa ngajar panjang, tapi kita akan berdoa buat saudara yang sakit, apapun penyakitmu. Kita akan menyembah Tuhan dulu. Nanti saya akan undang Bapak Ibu yang sakit, engkau yang butuh keajaiban apapun.
Mungkin kakimu kecil sebelah, ya. Mungkin metabolismemu kurang baik. Ya, yang kanker panggil ke depan. Oke, Bu. Ya. Ya, saudara, ada yang aneh waktu saya melayani ke Hananaya Cinta. Ada 2 orang datang khusus suami istri, pasangannya yang sakit. Itu sakit kanker, saudara. Ya, mungkin makanya Ibu berkata begitu, saya ingat. Oke, tapi kita akan menyembah Tuhan dulu. Pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Lupakan sejenak yang lain, kita ingat Yesus.